Bismillahirrahmanirrahim. Emang kita harus belajar lagi untuk berani bermimpi. Termasuk berani gagal, berani dibully, berani dikecilin, berani direndahin, berani dicaci, dimaki ketika kita mengutarakan mimpi-mimpi kita. Kita mesti belajar lagi juga berani jatoin omongan, jatoin ucapan. Berpikir besar, bertindak besar, ya, berhati besar, sekaligus juga latihan lapang dada ketika kita memang ya menjatuhkan ya impian, ucapan, omongan yang memang menggelegar. Latihan lapang dada. Saya nggak akan berhenti dengan izin Allah mengajar tentang Dream Pray Action DPA. Nggak akan berhenti mengajar Sulaiman Spirit. Sekali kita ngomong kelasnya kelas yang ngikutin spiritnya Nabi Allah Sulaiman. Pokoknya sekali ngomong yang berkelas, tinggi, luas, banyak, hebat gitu. Ya, di urusan apa aja, ya, urusan apa aja, pernikahan, keluarga, anak keturunan, kerjaan, usaha, bahkan ketika bermasalah. Ya, ketika bermasalah misalkan punya utang, jangan doanya kecil banget, ya Allah, yang penting utang saya lunas, jangan dong. Doanya harus menggelegar dong. Ya Allah, lunasi hutang saya dan bikin saya melunasi hutang yang lain. Dan saya senang diomongin, senang disalahpahamin. Soal Real Madrid, tausiah sekian tahun yang lalu disatuin dengan kejadian hari ini di 2022. Konsisten kok saya. Dan saya kan orang susah dengan izin Allah pada zaman dulu yang berani punya impian ini dan itu. Dan kecapai aja. Saya meyakinkan diri saya dan orang banyak ada Allah. Takut amat sih. Allah itu maha mendengar loh. Ayo perdengarkan kepada Allah. Bawa ucapan itu kepada Allah. Bawa omongan itu pada Allah. Bawa cita-cita, impian, keinginan, hajat pada Allah. Udah. Ya. Perdengarkan sama Allah. Dia maha mengabulkan. Saya dengan izin Allah Jalla Jalalu, gitu kan, mengajarkan juga. Ngomong sama orang dalam kerangka apa? Yo, orang harus tahu cita-cita kita, impian kita, omongan kita, ucapan kita, dreamnya kita. Orang harus tahu. Iya, nggak peduli juga dikecilin, direndah. Gitu. Dalam rangka apa? Minta doa. Nah, pahami dulu ini sehingga memahami Yusuf Mansur gitu. Asli loh, saya dulu buat makan aja susah loh. Tapi ketika saya minta makan sama Allah, saya berani ngucap, ya Allah, jangan sampai saya cuma bisa ngasih makan diri saya. Tapi mudah-mudahan saya bisa ngasih makan ribuan orang. Oh, terjadi. Izin. Ketika saya nggak punya rumah, belum punya rumah, mintanya bukan rumah, perumahan, usaha. Ya, bahwa sekarang usaha begini begitu, siapa juga sih yang nggak punya tantangan, nggak punya kesusahan, nggak punya kesulitan. Udahlah, perusahaan swasta, pemerintah, udah, negara mana juga, udah, terus jalan gitu. Iya. Ketika saya pengen pergi haji dan umroh, enggak, saya enggak pengen kecil minta haji dan umroh doang, enggak. Mintanya bisa mungkin haji orang banyak. Wih, tuh. Bisa punya travel haji dan umroh. Kemarin saya dapat visa. Udah, alhamdulillah, kita kasih orang tuh. Izin Allah. Oh, sombong ini ngajar, bukan sombong. Dan saya alhamdulillah itu minta pergi haji umroh. Mas, saya udah bilang, udah kalau minta mau udah pasti dikasih dah. Allah udah ngomong begitu kok. Ud'uni astajib lakum. Makanya mintanya gede. Minta bisa pergi haji orang, umrohin orang, bla 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 bla. Weh, punya travel haji umroh. Izin Allah. Wih. Dulu ya, rumah saya kagak ada pohon duren. Borong 100 meter. Punya mertua lah. Setiap buka pintu tuh dari 2003. Saya tinggal di rumah mertua 1999. 2003 buka pintu pohon duren. Buka pintu pohon duren. Lah, 2010 punya rumah baru. Lah, ada pohon durennya. 3 lagi. Ngelihat orang bawa mobil, ngelihat orang naik mobil, ngelihat orang ngendarain mobil. Ucapan saya apa? Wah, insya Allah lah. Bukan cuma ngebeli, banyak. Lah, kejadian. Saya jadi ustad. Ceramah sini, ngajar sono, ngajar sini, dijemput. Allah, mobil saya jadi banyak dah.
Ya, tergantung panitia yang jemput lagi mobilnya beragam. Iya, mobil saya beragam di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia lah. Kalau saya lagi ceramah di luar negeri loh, dijemput sama panitia juga dari berbagai kalangan. Iya. Saya udah tahu kalau cuma minta mobil atom mah dikasih, pasti dikasih. Mau minta banyak dikasih, minta banyak aja. Nggak kepikiran bakal jadi ustaz. Dijemput sana sini, dianterin sana sini. Baik, ayo. Nah, termasuk urusannya anak-anak saya. Ya, makanya saya ajarin kan orang-orang tua apa impiannya buat anak-anaknya Anda semua para ayah, para bunda apa? Ya ayo dong, impiannya apa? Yang menggelegar gitu, yang hebat. Ada Allah kok yang maha hebat, yang maha kuasa. Dia mah can do everything. Gitu Allah. Ini mah kita kalau ngomong kecil bener, lemah bener, sedangkan Allah itu maha besar, maha kuat. Nah, kita kalau ngomong susah mulu. Hah? Bawaannya kayaknya kayak orang paling sial ya, paling malang ya, paling menderita ya, sedangkan Allah maha membahagiakan. Dia ngomong yang baik-baik. Begini, saya mah nggak apa-apa dah, biar kecil yang penting punya rumah. Tadi dikasih kecil rumahnya, jangan. Saya mah kalau nikah nanti nggak apa-apa dah, pengen yang biasa-biasa aja. Hari ini zaman lagi susah, udah bisa nikah aja udah bagus. Jangan dong. Ngomongnya bisa menjamu 10.000 anak yatim kalau nanti saya menikahkan anak saya gitu. Hajinya umrohnya bulan itu jangan ngomong ya, ntar kalau saya nikah ya insya Allah lah, kalau ngontrak aja mah kayaknya mah bisa. Ngomong jangan begitu. Ngomong mah nanti nih kalau saya punya istri ya udah saya boyong ke rumah saya, rumah sendiri. Enggak, saya mah nggak mau numpang sama orang tua, nggak mau numpang sama mertua, udah mau beli rumah aja itu buat istri saya. Ntar kalau perlu nih kita bilangin gimana, kita bikin perumahan aja. Itu 2 perumahan buat orang tua sama perumahan buat mertua. Ntar dikelipak sama orang, pala lo, halo lo biarin. Siapa juga dulu yang percaya sama omongan Yusuf Mansur, yang sekarang aja banyak yang gak percaya. Iya tapi kan itu proses. Saya bilang kemana-mana, ngomong kemana-mana bakal punya pesantren, bakal punya sekolahan, bakal punya kampus. Siapa yang percaya? Dan ibarat rumah kalau datangnya lagi direnovasi memang juga berdebu, kotor. Iya, tapi ntar kalau udah rapi orang numpang di rumah kita ya ngadem, ngeteh, ngopi. Tentang Wirda itu keren, narasi saya tentang anak-anak saya keren. Saya namain anak saya aja apa coba? Wirda, ratu penghafal Quran sedunia. Gitu. Akumi, ratu penghafal Quran sedunia. Ya, dunia akhirat, Bang Kun, Bang Hafiz, ulama, imam kelas internasional gitu. Dede ayo. Jadi kalau saya ditanya tentang ucapan, omongan, nggak pengen yang standar-standar. Dan ini saya bukan belagu, saya ngajar. Makanya jatuh lah omongan tuh. Ntar nih kalau si Wirda nikah di GBK. Ya omongan bos, ini mah omongan. Doa, takut Jadi kalau saya ditanya tentang ucapan, omongan, nggak pengen yang standar-standar. Dan ini saya bukan belagu, saya ngajar. Makanya jatuh lah omongan tuh. Ntar nih kalau si Wirda nikah di GBK. Ya omongan bos, ini mah omongan. Doa, takut Loh ntar kata orang begini, loh ntar kalau nggak kejadian malu. Nah, omongan lo dicatat. Lo sendiri yang bilang ntar kalau nggak kejadian gimana? Jangan ngomong begitu dong. Bilang aja bakal kejadian. Dan udah deket. Kita bisa bikin maulid akbar di GBK. 100.000 penghafal Quran nanti. Baik itu di tempat duduk maupun di tempat yang lapangan. Ya. Ulama sedunia datang dah tuh. Ulama-ulama kelas dunia. Habib Omar, Habib Salim, Habib Ali Al-Jufri. Ulama-ulama dari Mesir nanti. Timur Tengah yang lain, Qatar, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, pada datang tuh blok, itu Jordan, Turki, ulama-ulama bahkan di Asia, di Eropa, Amerika. Datangnya ngapain? Datangnya itu acara Maulid Akbar. Tadi situ diselipin deh, akad nikah. Emang bakalan begitu tuh? Lain omongan bos, omongan, ampun dah.
Ayolah, ayo belajar berani. Berani ngomong, berani ngucap. Lah, murah ini gratis. Agak baik. Nih, dikit lagi tahun ajaran baru. Apa dia tahun baru. Omongan kita jangan sampai jelek tuh. Ntar saya mau bawa emak saya. Mau keliling Indonesia tahun baru. 7 hari sebelum Desember tutup, 7 hari nanti Januari awal, 14 hari gitu. Mau bawa emak kita keliling Indonesia dan keliling dunia. Itu ucapin aja. Apalagi kalau kita bisa bawa ucapan tuh jadi doa. Kita ngomong sama emak kita, "Ma, kita ajak jalan emak keliling Indonesia. Ntar kita ke Turki juga, Mak. Kita ke Dubai kayak orang-orang kaya, no, Mak. Ntar kita jadi orang kaya. Ntar emak kita bilang, sehat lo." Ada-ada aja lo. Ternyata ucapan, omongan itu kayak tanaman, bos. Tanam aja, ntar gue numbuh. Apalagi kalau kita siram ya. Siramnya pakai apa? Pakai doa kita, ibadah kita, ya. Amal-amal soleh kita dengan izin Allah, doa-doa kita, kebaikan kita kepada sesama, ikhtiar kita, insya Allah nyampe. Indonesia, ayo Indonesia, apa cita-citanya? Cita-citanya apa? Buat diri Anda, buat keluarga Anda, buat istri, buat suami, buat anak, buat kakak, buat abang, buat orang tua, buat mertua, buat paman, bibi, kakek, nenek, buat guru, buat kampung, buat kota, buat negeri kita. Apa impian kita? Ayo. Udah murah jatuhin aja omongan. Ntar gue jadi. Saya seneng nih diomongin. Ustadz Real Madrid. Ya, makin banyak yang ngomongin makin jadi. Apaan lo? Utang lo aja banyak lah. Bos, no matter how, no matter what. Udah, Allah mah gak ngelihat siapa kita. Allah akan lihat siapa yang dipercaya sama kita. Dan bagaimana omongan kita. Percaya kita jatuh-jatuh. Kita percaya kita bangkrut-bangkrut. Kita percaya kita gak bakal selesai. Kita percaya kita hina-hina. Kita percaya kita kotor-kotor. Kita percaya kita gelap-gelap. Kita percaya kita ini hancur-hancur. Kita percaya kita ini sial. Malah petaka mulu. Ya itu yang terjadi. Sedih, gak bakal seneng, gak bakal gembira jadi orang, gak bakal jadi orang kaya, miskin terus. Ya itu yang terjadi. Jangan. Hindari omongan yang jelek. Gua gak bakal kawin, hindarin. Gua gak bakal bisa kuliah, hindarin. Aduh, susahnya kerjaan, hindarin. Alah, ini usaha apa ya? Semua serba susah. Jangan. Hindarin. Ngomong yang baik-baik. Insyaallah tahun ini saya nikah. Insyaallah tahun depan saya udah punya anak. Insyaallah begini, insyaallah yang bagus-bagus. Tanya, jadi Wirda soal di GBK masih impian? Iya. Masih ucapan? Iya. Loh, kira udah beneran. Ya ntar gue beneran. Lihat aja ntar. Bener ya Tate? Ya, Indonesia disaksi ntar. Bagaimana kalau gak kekabul? Ya bos, kalau gak kekabul kita udah jadi ucapan bos. Ucapan jadi doa bos. Gak bakal sia-sia tuh. Bakal ditukar dengan kenikmatan yang lain. Asli. Dan gak pernah orang minta sama Allah itu. Kecuali 2 aja. Diterima. Ya, atau dikabul gitu ya. Yang pertama, yang kedua. Diterima atau dikabul lebih. Itu doang. Gak pernah dibawa. Gak pernah. Tujuannya apa sih di GBK? Lah, ini bukan soal tujuan. Saya ngajar supaya ucapannya menggelar. Ustaz tergagak sadar posisi. Ya Allah bos, kalau kita mikirin otak mah ya, mikirin akal, mikirin perasaan, mikirin situasi dan kondisi. Mikirin keadaan, kemampuan, kita punya duit, kita punya otak, kita punya otot, kita punya keadaan diri, keluarga. Iya nggak jadi ngucap. Jangan pakai itu semua, lihat Allah aja. Oh, jadi Ustadz belum memproses perizinan GBK? Ya itu mah gampang. Yang penting kan ngucap dulu. Siapa yang belum lulus SMA, yang masih SMP? Siapa yang belum kuliah? Siapa yang belum kemudian dengan izin Allah SWT kerja? Udah, ngucap dulu. Dan jangan lihat segala keterbatasan diri. Lihat Allah. Ntar gak malu, Tat. Kalau emang kagak jadi. Apalagi misalkan kita emang lagi susah. Kita emang lagi begini nih, apa nggak diketawain? Bos, justru kita malu kalau kita nggak punya impian. Nih, 270 juta anak bangsa. Kalau punya 270 juta impian, ngeri nih. Apalagi sama-sama saling berusaha. Ayo dah, bangkit. Siapa tahu tuh di GBK benar-benar terlaksana. Wirda menikah.
sambil maulid akbar dengan 100.000 penghafal Quran. Iya, ulama-ulama internasional dan ulama-ulama nasional kita pada kumpul tuplak blok 3 hari 3 malam. Sambil menikahkan orang-orang yang tidak mampu. Wih, keren. 1.000 pasangan. Ada yang ketawa. Iya, namanya juga omongan, kita ngomong bener aja bisa diketawain orang. Kalau ya kenal kita, ya wajar. Udah, jatuhin aja omongan. Ntar juga kejadian. Ya. Saya dulu pengen bikin CD zaman dulu, pengen punya kaset zaman dulu tuh. 2003, 2004, 2005. Asal ngomong sama orang, ntar kalau kaset saya keluar, kaset ceramah saya keluar, beli ya. Kalau CD saya keluar, ntar beli ya. Nggak tahu tuh saya jalannya bagaimana, nggak ngerti. Terus kalau masuk TV nonton ya, orang pada bilang, ya Ustadz kampung masuk TV, yang mana judulnya? Begitu saya masuk TV, begitu saya masuk TV apa yang terjadi? Geger kampung, asli geger. Ih, si Ustadz beneran masuk TV tuh. Saya ngomong loh, saya jadi tukang potong ayam tuh di salah satu restoran Padang tuh, di Sabang, Jakarta Pusat itu. Saya ngomong ke teman-teman, ntar gue masuk TV tuh, gue ceramah di TV. Diketawain, lalu tukang ayam. 2005 masuk TV. Sebelum 2005 udah masuk TV, udah. Tapi ya gitu dah. Munculnya jadi bintang tamu doang, munculnya jadi cameo, munculnya jadi jemaah, jadi penanya, munculnya ntar muncul tar kagak. Ya, ntar punya acara sendiri. Bener 2005 punya sinetron tuh. Boy naik gitu. Omongan bos, omongan, jatuhin omongan, ucapan jatuhin ucapan. Mana omongannya, mana ucapannya, jangan sampai jelek. Kalau jelek terjatuh repot gitu ya. Repot. Jangan. Kita ngomong yang cakep, ngomong yang bagus. Oke? Doain Hidayah dan doain anak-anak Indonesia semuanya. Shallu ala Nabi. Pokoknya hati-hati saya bilang. Kalau keadaan kita akhirnya memaksa kita ngomong tentang keterbatasan, ketiadaan, ketidakpunyaan, ketidakmampuan, mending diem. Tasbih banyakin, sholawat, istighfar. Sekali ngomong harus cakep. Jangan percaya kita nggak mampu, nggak bisa, nggak punya, miskin, jelek. Wish. Jangan. Allah maha memuliakan kita insya Allah. Oke? Dalam keadaan kita bokeh, nggak punya duit, omongan kita kudu cakep. Ntar tanah yang depan gue beli. Ntar rumah yang mau gue beli. Insya Allah gitu. Yang penting pada saat kita jatuhin omongan, jangan belagu. Terus kita bawa pada Allah. Pada saat kita gagal nih, omongan juga mesti cakep. Gagal diterima nih di kampus, bilang aja sama orang, ntar saya bikin sendiri kampus sih. Doain dah ya Yusuf Mansur. Enggak, saya emang gak berubah. Bismillah, saya mau ngajar. Biarin dah. Nah sekalian saya ngajar, sekalian saya belajar. Siapa tahu dengan izin Allah omongan-omongan saya juga jadi kenyataan. Udah kebukti kok. Punya pesantren, lebih dari 1.000 cabang rumah tahfiz. Aduh, zaman dulu. Oke, ada Allah. Ya, kecuali kita ngomong gak didengar Allah, lantaran kita tidak memperdengarkan pada Allah. Tinggal sambungin aja, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ayat 4 surat. Sedekah, sholawat, istighfar, tasbih, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Udah. Doa-doa ada tungtang. Jangan tinggal sholat. Ngaji dibanyakin. Berbuat baik. Tinggalin maksiat. Kobul.